Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah anak-anak, saat ini adalah hari Jumat. Ya, nah anak-anak mungkin lihat ini kok semua pakai bajunya hitam-hitam. Ada acara apa? Siapa yang tahu ya? Wah, pasti semua sudah tahu ya, hari Jumat Agung. Kita merayakan, kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela menderita, disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Nah anak-anak, walaupun kita berpakaian hitam-hitam, kita mengingat kematian Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau bersusah-susah, kita tidak mau bersedih hati saat ini ya. Nah Tuhan sudah memberikan cuaca yang cerah, matahari yang terbit saat ini. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Yuk semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. ya anak-anak, kini lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang demikian besar buat kami semua. Sehingga hari ini kami mengingat kembali Tuhan sudah bersedia menderita bagi kami semua, anak-anak-Mu yang sering bandel, yang sering nakal, yang tidak nurut orang tua, yang malas-malesan belajar, yang malas sekolah minggu. Tuhan, kami sering membuat orang tua kami marah, jengkel. Mungkin Tuhan juga tidak suka melihat kelakuan kami. Kami guru-guru sekolah minggu ini juga tidak lepas dari segala kesalahan. Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah rela disalib untuk menebus dosa kami. Kami berdoa untuk acara saat ini, kami memperingati hari Jumat Agung. Tuhan yang menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Semua yang terlibat di dalam acara ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Kami serahkan acara demi acara semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua katakan amin. Ya anak-anak, kita kembali menaikkan pujian. Yesus disalibkan karena cintanya buat kita semua.
disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya, anak-anak semua, pujian tadi mengatakan Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada tante-tante semua, kepada semuanya. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk kita semua, sekarang apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kita bisa memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Gimana ya caranya memberikan hati dan hidup kita kepada Tuhan? Kita mau rajin sekolah minggu, kita mau rajin membaca firman Tuhan, kita mau rajin berdoa. Ya, sekarang tiba saatnya kita mau memberikan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita mau memberikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Kartika. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian karena begitu besar. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Tini, selamat pagi Ibu Kartika, selamat pagi teman-teman. Ya Tini, hari ini kan hari Jumat. Iya betul Tini, betul anak-anak, hari ini adalah hari Jumat. Tetapi kita mengadakan sekolah minggu. Untuk apa? Untuk memperingati kembali akan wafatnya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh, saya senang sekali Bu mendengar kisah itu. Ya, baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan kembali bagaimana kisah Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus disalibkan karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita manusia. Anak-anak, setelah ditangkap, Tuhan Yesus dikawal oleh tentara, oleh serdadu untuk dibawa pergi. Nah, ini imam kepala, lalu orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ikut mengiringi Tuhan Yesus. Dibawa kemana anak-anak? Ternyata Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus yang menjadi kepala daerah pada saat itu. Untuk apa? Tuhan Yesus mau diadili. Tetapi anak-anak, pengadilan itu benar-benar
tidak adil. Orang banyak itu malah memilih supaya seorang penjahat dibebaskan, tapi Tuhan Yesus yang harus dihukum mati, yaitu dengan disalibkan. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati itu, Tuhan Yesus diolok-olok, dihujat, dan dihina. Pakaiannya dilepaskan, lalu diganti dengan pakaian jubah ungu. Untuk apa? Hanya untuk menghina Tuhan Yesus. Lalu mereka menganyam duri-duri, pohon yang berduri, dianyam menjadi semacam mahkota lingkaran, lalu dikenakan di atas kepala Tuhan Yesus. Karena duri-duri itu tajam, darah mengalir dari kepala Tuhan Yesus. Hukuman itu harus dilaksanakan pada hari itu juga. Dan Tuhan Yesus dibawa keluar dari pengadilan itu dengan baju yang sudah diganti kembali untuk pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Tempat itu bernama Golgota, yang artinya adalah Bukit Tengkorak. Nah, di tengah jalan Tuhan Yesus sudah tidak kuat untuk memanggul salib kayu yang akan dijadikan salib itu. Lalu seorang yang bernama Simon dari Kirene dipaksa oleh tentara itu untuk membantu membawa salib itu sampai ke Bukit Golgota. Nah, apa yang kemudian terjadi di Bukit Golgota itu? Setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Tangannya dipaku di kayu salib itu, kakinya juga. Tuhan Yesus sangat kesakitan karena semua penderitaan itu. Nah, anak-anak, bersama dengan Tuhan Yesus juga disalibkan penjahat, orang yang memang benar-benar jahat, orang yang memang selayaknya dihukum di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Nah, tentara masih tetap menjaga dan mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak, Ibu Maria juga mengikuti Tuhan Yesus, juga murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus sudah di atas kayu salib, orang-orang masih menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Ketika mereka lewat dari bawah kaki salib itu, mereka berkata, kamu yang bisa membuat mujizat, sekarang buat mujizat untuk dirimu sendiri. Turun dari kayu salib itu. Bahkan imam-imam kepala yang sangat membenci Tuhan Yesus mengatakan, mengolok-olok, menghina Tuhan Yesus. Kalau orang lain diselamatkan, kamu juga selamatkan dirimu sendiri. Turun dari atas kayu salib. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak membantah sama sekali. Tuhan Yesus menerima semua hinaan, semua olok-olok, semua hujatan, semua kesakitan, semua penderitaannya sendiri di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita manusia. Anak-anak, sekitar jam 12 siang yang mestinya terang benderang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Semuanya menjadi gelap di atas Bukit Golgota itu. Dan pada jam 3 siang Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus di atas kayu salib sendirian, ditinggalkan oleh semua orang, bahkan oleh Bapa yang di surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menggantikan kita sehingga kita tidak mati, tetapi
Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan pada jam 3 itu Tuhan Yesus berseru, menyerahkan nyawanya, dan Tuhan Yesus wafat. Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Sekarang anak-anak, kita akan bersama-sama menghafalkan sebuah ayat yang sangat indah ya. Beberapa kata diganti dengan gambar supaya kita mudah menghafalkannya. Ayat itu adalah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9b ya. Siapa yang mengutus anak-anak? Allah ya. Allah ya, kita hafalkan bersama-sama. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Ke dalam apa anak-anak? Ke dalam dunia. Ya. Siapa yang hidup? Kita. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Ya, salib dengan Tuhan Yesus di atasnya adalah menggantikan kata anaknya yang tunggal. Kemudian ini menggantikan gambar Tuhan Yesus menggantikan kata olehnya. Kita hafalkan bersama-sama. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Ya, sudah hafal semua anak-anak? Anak-anak, sekarang kita akan membuat sebuah kegiatan. Yang perlu disiapkan adalah kertas yang agak tebal yang kita bentuk hati. Ya, kemudian ini kertas yang kita bentuk menjadi salib. Dan beberapa kertas warna-warni yang kita bentuk menjadi, kita gunting berbentuk hati. Kemudian ada juga tali ya untuk menggantungkan hiasan ini. Nah, kemudian kita juga siapkan foto. Ini fotonya Tini. Kemudian foto ini akan kita tempel di kertas ini, di kertas yang berbentuk hati besar ini. Kemudian salib itu akan kita pasang di atasnya, bentuk hati yang kecil-kecil kita pasang di sekelilingnya, dan tali ini nanti kita pasang di belakang salib ini supaya bisa digantung. Kita buat bersama-sama. Nah, teman-teman, ini foto Tini yang udah jadi, sudah dihias untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah disalib karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita semua. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah disalib karena kasih-Nya kepada kami manusia. Tolonglah kami Tuhan untuk setia, percaya, dan mengikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami di dalam diri Tuhan Yesus yang sudah disalib, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita
di Jumat Agung ini kita mengenang kembali akan wafat Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Dadah. Ya, anak-anak semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tentu saja kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, mau kalian melakukan firman Tuhan? Mau ya, supaya kalian diberkati oleh Tuhan karena kalian melakukan kehendak Tuhan. Ya, anak-anak, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati pekerjaan orang tua kalian, Tuhan sudah memberkati kita semua, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan masih banyak lagi berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kalian bisa memberikan persembahan dengan dititipkan kepada orang tua, jika orang tua kalian ke gereja, atau dititipkan oleh guru sekolah minggu terdekat. Ya, kita akan menaikkan sebuah pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, adik-adik sekarang boleh duduk, dari tadi sudah berdiri terus. Kita akan berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur
pada hari ini Tuhan sudah menyertai kami untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung. Terima kasih Tuhan sudah memberkati orang tua kami dan kami memberikan persembahan buat Tuhan, biarlah berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan akan sucikan, Tuhan akan pakai dan biarlah berguna bagi kelebaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus itulah. Ya, anak-anak, kita akan kembali menaikkan pujian bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menolong kita semua, yang bisa menyelamatkan kita semua. Ya, kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, anak-anak capek enggak ya dari tadi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Masih semangat untuk memuji Tuhan lagi? Semangat. Semangat ya. Anak Tuhan harus terus semangat ya. Amin. Ya, kita sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan sebuah pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku
anak-anak kita mau mendengarkan pengumuman dari Cik Ruby. Ya, untuk tanggal 4 anak-anak bisa mengikuti kebaktian bersama dengan jemaat yang diikuti dengan perjamuan. Bagi anak-anak yang belum punya roti dan anggur, bisa juga minta ke gereja. Di Warta sudah ada tanggal 28, setelah kebaktian bisa minta di gereja, atau tanggal 3 dari jam 10 sampai jam 2 bisa minta di gereja. Jadi tidak ada kebaktian khusus, tapi mengikuti jemaat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Darmanto. Yang pertama. Yang kedua, setelah kebaktian, guru-guru sekolah minggu akan besuk ke anak-anak semua. Bagi yang belum atau yang terlewatkan, mohon japri guru-guru sekolah minggu. Ya, untuk yang kurang jelas mungkin nanti bisa tanya dengan orang tua, lu sekolah minggu kok tidak ada kebaktian, tapi sudah mengikuti dengan kebaktian umum. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.